Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dep4 Talk Podcast Kedeputian 4 Bidang Koordinasi Pertahanan Negara. Saya Mayor Jenderal Rudi Samsir, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara. Pada hari ini, kesempatan ini yang baik, saya didampingi oleh generasi Z. Ya, nanti Mbak Ananul akan memperkenalkan diri ya. Saya minta biar lebih lengkap. Kalau nanti saya lupa, tidak enak kedengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Selamat sore. Perkenalkan, saya Ananul Nahari Hayunah. Biasa teman-teman saya panggilnya Ananul. Ada yang panggil saya Mbak Ananul juga karena saya orang Jawa. Walaupun saya orang Lampung, Pak. Kelahiran Ambarawa, Lampung ya. Lampung. 8 Juli ya. 8 Juli 1999. Wah, 999 ya, 39. Ya. Sekarang aktif sebagai aktivis muda Muhammadiyah. Juga bekerja sebagai freelance. Jadi kita penulis lepas juga di beberapa platform, serta suka ngomong-ngomong juga, ya, gitu suka ngobrol-ngobrol juga tentang perempuan dan Islam. Ya. Karena pendidikannya memang Iya, dari betul. sekolah dasar ya, atau dari SMA sudah masuk di dalam sekolah keagamaan Islam ya? Iya, betul, karena saya dari SD itu di Muhammadiyah, Pak. Oh, Muhammadiyah, ya. Jadi karena rumah saya dekat dengan sekolah Muhammadiyah, ya saya sekolahnya di dekat rumah saja gitu. Dan kuliahnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ambilnya pun studi Islam juga. Oh, alhamdulillah. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Banyak juga ya hal-hal yang sudah diperbuat dan mungkin melalui organisasi ya. Iya, betul. Nah kita ini, saya mau ngajak nih berbicara terkait dengan patriotisme bagi generasi Z pada saat ini. Ini kan apakah di era digital seperti ini masih relevan atau tidak terkait dengan patriotisme ini? Karena apalagi tadi kita, ya saya tahu Mbak juga sering menulis atau membincang masalah Islam dengan perempuan. Ini asik nih sebenarnya nih. Itu tidak akan pernah lepas. Iya, betul. Kita perlu pemikiran dari generasi Z, Mbak Ananul. Gimana Mbak Ananul? Masih relevan? Kalau misalnya ngomongin patriotisme itu kayaknya nggak lekang zaman sih, Pak. Pasti relevan. Cuma bedanya memang ada perubahan. Kan kita nggak bisa ngantiin perubahan nih. Kalau hari ini kan dunia tuh semakin modern. Berarti patriotisme kita bentuknya lebih modern lagi gitu dibanding yang kita pelajari mungkin di pelajaran Pancasila atau PPKN di sekolah-sekolah gitu. Ngomongin patriotisme ngomongnya pahlawan gitu. Tapi kalau hari ini kita udah nggak ngelawan siapa-siapa gitu. Ngelawannya mungkin digital gitu ya, internet, ngelawan hoax dan lain-lain. Jadi kalau patriotisme jelas masih relevan, tapi bentuknya sudah berbeda. Kayak misalnya kita hidup di dunia maya gitu, di internet. Berarti kita berkontribusinya juga di internet gitu. Kita juga hidup di lingkungan masyarakat, kita berkontribusi di masyarakat. Itu udah termasuk patriotisme sih Pak menurut saya. Karena kan kita kan sebagai masyarakat Indonesia juga perlu menunjukkan bahwa saya orang Indonesia, identitas saya orang Indonesia. Maka baik di dunia nyata, di real life kita, atau di dunia maya, ya kita menunjukkan bahwa kita Indonesia. Itu juga termasuk bentuk patriotisme, Pak, menurut saya. Kayak misalnya kita memperkenalkan Indonesia ke kancah luar negeri gitu, dengan membuat konten di media sosial. Itu sebenarnya kita sudah menunjukkan wah ini kita menunjukkan identitas Indonesia kita, yaitu kita sudah menunjukkan bahwa kita cinta Indonesia gitu. Itu menjadi salah satu tantangan ya. Iya, dan itu tantangan juga. Iya, tantangan. Kita harus kreatif ya dalam menghadapi era yang seperti ini. Betul, Pak. Kalau di zaman-zaman saya itu kan terkesan bahwa patriotisme ini
bagaimana kita menghadapi suatu lawan yang secara fisik. Ya, Tapi di zamannya Mbak Nanul ini, dia tidak lagi bicara secara fisik, tapi lebih kepada digital gitu. Otomatis penguasaan terhadap ilmu digital ini juga harus dikuasai dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk generasi Z ini untuk dia memiliki rasa bangga dan bagaimana memperkuat bangsanya itu menjadi bangsa yang besar, gitu ya. Betul. Kira-kira bentuk apa sih yang patriotisme sehari-hari yang berlaku untuk perempuan ya dalam kemasan Islam, karena kan ini cukup bagus gitu ya kita untuk mengungkapkan bagaimana sih peran perempuan dalam Islam untuk membangun patriotisme di generasi Z itu. Gimana, Mbak? Kalau membangun patriotisme gitu, apalagi perempuan ya, sebenarnya perannya banyak, apalagi perempuan itu sangat dekat dengan anak-anak, dunia anak-anak, karena perempuan yang melahirkan anak-anak gitu. Jadi mereka anak-anak generasi muda yang hari ini awalnya anak-anak itu pasti bertemu dengan perempuan gitu. Jadi perempuan itu punya peran yang sangat penting gitu untuk menumbuhkan patriotisme ke generasi muda. Dengan perempuan sudah paham patriotisme, kemudian menjalankan tanggung jawabnya. Sebenarnya tanggung jawab pengurusan anak gak semua perempuan kan, Pak. Tapi perempuan yang mungkin sering gitu karena ketika menyusui, melahirkan dan sebagainya itu bertemu dengan anak, maka penting peran perempuan itu dimaksimalkan untuk meningkatkan jiwa patriotisme pada generasi muda. Karena generasi muda lahir dari asuhan perempuan, maka perempuan menjadi agen terpenting dalam menanamkan jiwa patriotisme sejak dini. Jadi kalau misalnya perempuannya kuat, kuat patriotismenya, pasti generasi muda juga akan kuat. Karena generasi muda lahir dari perempuan-perempuan. Saya sependapat itu, dan saya juga merasakan bagaimana seorang ibu, seorang perempuan, dia mulai dari melahirkan sampai merawat anaknya. Bukan hanya merawat anaknya, termasuk merawat bapaknya. Itu luar biasa itu kan. Jadi maju dan tidaknya generasi-generasi muda ini tentu juga sangat berperan penting itu seorang perempuan. Dalam hal ini ibu-ibu ya. Nah, tapi kira-kira kuno enggak kalau kita selalu kita dengar, kita disampaikan, you harus punya rasa patriotisme bagi bangsa kita ini. Ngomongin kuno atau enggak kuno, kayaknya enggak deh. Patriotisme itu kan sebenarnya nama lainnya itu kan cinta tanah air ya. Menurut saya generasi muda ini sangat cinta tanah airnya dan sangat bangga sebagai anak Indonesia. Karena anak muda itu dengan Indonesianya itu ketika saya yang suka bermedia sosial kan suka memperhatikan gitu komen-komen anak Gen Z gitu kan yang di TikTok lah, yang di Instagram lah. Nah, itu ketika ada Indonesia itu diserang atau diburuk-burukin oleh orang lain gitu, itu pasti akan membela negaranya. Mungkin menjelaskan Indonesia nggak gitu loh, Indonesia ini seperti ini gitu. Dia harus bangga. Iya. Dan dia harus bisa menjaga ini ya, bangsanya gitu ya. Betul. Jangan sampai nanti dia dilecehkan oleh bangsanya, terus kemudian dia harus apa upayanya yang di anak-anak muda ini lakukan kan gitu ya. Biasanya kalau ada nih yang jelekin di konten media sosial, biasanya anak Gen Z itu yang punya patriotisme tinggi itu justru dia akan membuat video tandingan yang membela atau biasanya klarifikasi lah atau dibahas lah, tapi dengan perspektif yang mereka membela Indonesia. Saya kira ketika Gen Z itu kan hampir semuanya itu konten kreator, walaupun di media sosialnya sendiri bukan pekerjaan gitu ya. Gen Z itu suka mempromosikan Bapak tentang Indonesia ke orang-orang luar gitu. Kayak misalnya nih Pak, ketika 17-an kemarin aja, bahkan hampir setiap tahun itu ada generasi muda tuh yang
membuat video dengan menampilkan budaya Indonesia. Kayak misalnya tutorial make up dengan nuansa Indonesia, dengan batiknya lah, atau dengan hal-hal yang Indonesia banget gitu. Bahkan nggak hanya tutorial make up, dari hal-hal yang kecil seperti itu yang mungkin cuma Gen Z nih yang bisa gitu. Kayak bikin lagu, bikin puisi dan sebagainya, itu bikin konten-konten yang kemudian diupload di media sosial. Itu jaringannya tuh nggak hanya di Indonesia saja, tapi ke luar negeri bisa melihat, oh ini loh Indonesia gitu, yang ditampilkan oleh Gen Z yang hidupnya di media sosial itu, Pak. Jadi menurut saya itu termasuk patriotisme yang menurut, kalau hari ini mungkin ada ya yang nggak tahu patriotisme itu apa sih, tapi sebenarnya itu hal-hal kecil yang kita lakukan dengan berbangga diri sebagai anak Indonesia, itu udah mewujudkan, oh kita itu patriotisme. Menjaga, iya menjaga betul, citra menjaga Indonesia itu ya. Gitu. Bagus sih gitu ya, kalau kita memang kreatif dalam mewujudkan, memanfaatkan digital yang terus berkembang ini ya. Tapi mungkin juga hal-hal yang negatif kan juga ada ya. Tapi tadi Mbak Ananul juga menyampaikan bahwa hal-hal yang negatif itu kita counter, kita kita coba hal menjadi positif gitu, membangunnya gitu, sehingga isu-isu yang berkaitan dengan citra bangsa kita yang jelek itu bisa bisa bertumbuhkah atau lebih baik lagi gitu ya. Nah, tadi saya pernah ingat gitu, orang luar saja itu bangga dengan Indonesianya gitu ya. Salah satunya dengan menciptakan lagu Indonesia yang menjadi suatu ikon juga tuh, gitu kan. Terus kemudian kait dengan rendang, masakan yang menjadi satu ikon terkenal, secara tidak langsung itu dikenalkan ke dunia. Nah itu harusnya bangsa kita pun juga bangga nih dengan upaya itu, dan tadi bagaimana kita generasi Z ini terus meningkatkan itu. Dan sekarang ini kan dengan mempublikasikan citra Indonesia tuh enggak terlalu susah ya. Iya, betul, nggak susah Pak. Karena kita tinggal bikin, kita sudah tahu identitas kita Indonesia, kita tinggal bikin, kita tinggal membuat sekreatif mungkin apa yang kita tahu, terus ditampilkan di-upload di media sosial. Nah itu udah menunjukkan kita Indonesia gitu. Yang penting ketika kita posting itu, Gen Z itu terkenal dengan kritisnya Pak. Jadi menurut saya Gen Z itu harus menyaring apa yang dia sharing. Bahasanya saring sebelum sharing gitu. Jadi harus tahu, oh ini baik, ini tidak gitu. Jadi ketika kita mengenalkan Indonesia, ya kita harus menampilkan bahwa Indonesia itu punya ciri khas, punya budaya yang perlu kita jaga, perlu kita banggakan juga ke dunia luar gitu ya, bahwa Indonesia itu suatu bangsa yang berharga, suatu bangsa yang luar biasa sebenarnya. Apalagi budayanya itu, kultur Indonesia kan bisa dibilang orang luar ketika datang ke Indonesia tuh Pak, dia suka membicarakan bahwa Indonesia tuh sangat ramah, ya kan. Nah keramahan itu yang bikin orang luar itu juga datang ke Indonesia gitu. Jadi keramahan itu juga termasuk dari budaya Indonesia juga. Terkait dengan selain kita berbicara tadi bagaimana mempublikasikan melalui digital, mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial yang kita tidak bisa lupakan juga dengan kegiatan di lokal ya. Kita publikasi ke dunia internasional, ternyata kita lupa nih ada kegiatan-kegiatan juga yang justru sangat penting bagi kebutuhan lokal kita nih. Gimana ini menurut Mbak Ananul? Sebenarnya tantangan juga Pak, kan tadi saya ngomongin kalau Gen Z itu memang hidupnya itu di dua dunia itu Pak, dunia internet, dunia maya, sama dunia nyata kita. Menurut saya generasi muda itu harus menyeimbangkan dunia internet itu dengan dunia
nyata. Nah, kalau misalnya tadi dunia internet kan seperti itu ya, tampilannya seperti itu. Nah, kalau misalnya dunia sosial kita, dunia nyata kita, salah satunya adalah kalau saya sendiri, kalau dari pengalaman saya itu berorganisasi, Pak. Oh, gitu. Kalau berorganisasi itu kita nggak hanya bisa berkumpul, berserikat dengan teman-teman gitu, bertemu, kita juga bisa saling sharing ilmu pengetahuan, saling diskusi, saling ngobrol gitu ya, ngomongin Indonesia, ngomongin isu-isu terkini gitu. Dan menurut saya, lewat organisasi itu, lewat kegiatan, biasanya organisasi kan turun ke masyarakat gitu ya Pak. Jadi lewat kita berorganisasi itu kita bisa menyeimbangkan antara dunia internet kita dengan dunia nyata kita. Jadi jangan terus-terusan kita di internet juga menurut saya nggak baik Pak. Belum lagi matanya, belum lagi kuotanya. Tapi kalau misalnya kita bisa bersosial, nggak hanya di organisasi, bisa di Karang Taruna mungkin ya, kalau di sekitar rumah kita, atau bergabung dengan masyarakat gitu. Nah itu juga penting untuk menjaga solidaritas. Jadi kita harus kenal juga dengan tetangga. Soalnya banyak Pak konten-konten itu yang bilang saya nggak tahu nama tetangga saya siapa gitu. Dan itu dapat dari Gen Z karena saking seringnya hanya berselancar di dunia internet. Ya. Dan itu akan membuat suatu dampak sendiri ya. Betul. Jadi kita generasi akan lebih apatis, ya kan. Gotong royongnya gitu. Nah, kira-kira apa nih yang ingin kita ubah dari cara pandang Gen Z terhadap patriotisme yang mungkin mereka masih menganggap itu kuno kah, terlalu sempit lah, tidak ngetop lah atau apa. Nah, gimana menurut dari Mbak Ananol? Menurut saya yang tadi saya bilang ya, bahwa cinta tanah air itu atau patriotisme itu nggak harus bentuknya besar, kita harus melawan penjajah dan sebagainya. Tapi dengan aktivitas-aktivitas kecil kita, kemudian yang biasa kita lakukan, dan itu bisa kita jadikan sebagai cara kita untuk mencintai Indonesia. Kayak sekedar posting yang isinya menunjukkan kita orang Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu kan, kemudian menjaga budaya, belajar budaya, itu menurut saya sudah menjadi bentuk patriotisme anak muda Pak. Karena kan emang anak muda kan tempatnya belajar ya, jadi ketika kita mempelajari Indonesia, kita sama saja melestarikan budaya, karena kita kan disebut sebagai penerus bangsa gitu ya. Karena kalau generasi mudanya nggak cinta tanah air, nggak mau belajar budaya, itu ya akan terjadi hilangnya budaya kita. Nah, itu yang menjadi sebenarnya bentuk patriotisme kita gitu. Nggak kuno kok menurut saya, karena memang itu ada dalam jiwa anak bangsa ya, harusnya berbangga dengan Indonesia sendiri gitu, membela bangsanya gitu. Oke, keren banget nih ngobrol-ngobrol kita ini. Nggak terasa waktu kita sudah mulai, udah berapa menit ya untuk kita diskusi. Rasanya pengen terus kita ngobrolkan karena memang kalau kita bicara patriotisme ini kayaknya luas banget. Apalagi tadi kalau kita kaitkan dengan seorang ibu dan Islam atau perempuan dan Islam, terus kemudian dihadapkan dengan bagaimana isu-isu yang berkembang gitu. Tapi katakanlah pada saat ini kita generasi Z ini ya dia harus menjaga rasa patriotisme, dan hari ini saya bertemu dengan generasi Z yang menyampaikan pemikiran-pemikirannya, dan itu sangat luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang mendengari di podcast Kedeputian 4 Pertahanan Negara Kemenko Polhukam ini mendengarnya, dan kemudian juga berusaha terus untuk menjaga rasa cinta tanah air dalam berbagai bentuk, apalagi di era-era modern ini yang begitu banyak tantangannya. Demikian ya, mungkin yang kali ini kita ketemu, insya Allah di waktu-waktu yang berikutnya ya, kita bisa ketemu lagi dan kita bicarakan tentang hal-hal yang menarik untuk dapat dibanggakan bagi generasi Z selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat generasi Z dan untuk semua generasi.
dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia harus selalu ada di hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.